Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham. Hari ini untuk besok Kamis tanggal 20 kok tanggal 20? Tanggal 19 Juni ya. Besok Kamis tanggal 19 Juni 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama, seperti biasanya kita akan lihat dulu untuk kondisi IHSG gimana dan kondisi market secara keseluruhannya gimana ya. Hari ini untuk IHSG merah ditutup minus 0,67% ke level 7.107 dan untuk area support resistennya masih sama. Ini lebih dekat ke support ya. Lebih dekat ke support. Jadi untuk besok kalau misal IHSG cenderung sepi, seperti hari ini kan hitungannya tadi di awal market sampai sesi pertama itu cenderung sepi ya, kelihatan sekali, dan harga sahamnya cenderung ya saham-saham utamanya cenderung bergerak turun sih. IHSG juga merah. Kalau kita lihat hari ini secara keseluruhan ya, tanggal 18 Juni, asingnya net sell cukup banyak di saham BBCA. Di saham utamanya hari ini di BBCA net sell 433,3 M. Kemudian di AMMN net sell juga keluar 122 M. Di PGO, Adaro, BRMS, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI hari ini hitungannya sepi dan net sell ya. Jadi nggak terlalu rame hari ini untuk IHSG cenderung sepi dan asingnya lebih banyak yang keluar. Jadi kemungkinan masih wait and see untuk investor ya, apakah aman buat masuk di saham atau enggak. Karena untuk saat ini lagi menunggu ini gimana perkembangan dari perang di Timur Tengah ya. Bahkan sebenarnya sih kalau kita lihat beritanya ya, ini belum ada tanda-tanda ya sejauh ini setahu saya ya. Mungkin buat teman-teman yang punya update bisa ditulis di kolom komentar gimana perkembangan perang antara Israel sama Iran ya. Bahkan lebih memanas lagi ini Pakistan katanya mau kalau sampai Israel pakai nuklir ya Pakistan juga ingin bela Iran dengan ngebom Israel juga pakai nuklir ya, katanya sih seperti itu. Jadi sebenarnya sentimennya kurang bagus. Investor utamanya masih wait and see, jadi belum berani masuk mungkin dengan jumlah yang banyak. Ya, yang paling banyak dibeli asing masih Antam sih. Ya mungkin karena kemungkinan kalau terjadi geopolitik yang seperti ini, terjadi perang ya harga emasnya naik. Mungkin itu jadi pertimbangan tersendiri buat investor yang masuk di saham-saham seperti ini ya. Antam, BRPT bukan emas ya. MDKA mana MDKA? Di Antam aja sih hari ini. Kalau di MDKA asingnya net sell 8 eman. Kalau untuk BRMS asingnya juga net sell 54 eman. Jadi sebenarnya yang bikin asing masuk itu kayaknya lebih ke ini ya, lebih karena banyak retail yang keluar biasanya seperti itu. Nanti coba kita cek untuk Antam gimana. Tapi asingnya masih terus akumulasi. Kalau kita lihat hari ini kondisi market secara globalnya gimana, kita lihat dulu di harga emas ya. Pas video ini kita buat untuk harga emas ada di level masih di 3.400-an ya, jadi masih cenderung di area sini-sini aja. Kemarin juga di 3.400-an, sekarang juga masih di 3.400-an. Kita lihat lagi harga crude oil WTI naik ya 0,48% pas video ini kita buat. Masih running trade ke level 73, kemudian Brent di 76. Untuk crude oil NYMEX ya tadi sempat koreksi turun mendekati area supportnya 72-an, dijaga ditarik naik lagi.
open gap atas di awal market. Jadi volatilitasnya hitungannya masih cukup tinggi ya ini untuk minyak mentah untuk WTI. Jadi kalau mau scalping yang di crude oil mau trading ya pantau aja supportnya ini 72, 71,9, 71,9, 72-an ya US dollar per barel. Lama nggak jebol aja di bawah ini ya mudah-mudahan kalau masih kan mudah-mudahan ya kalau masih terjadi perang terus di Timur Tengah ya kemungkinan masih bisa naik sih untuk uh, minyak mentah ya atau crude oil apalagi Iran kan salah satu uh, produsen minyak besar jadi kemungkinan akan ngaruh lah untuk harga minyak kalau mau trading di minyak ya kita tahu sendiri ini kontraknya gede ya untuk nilainya jadi siap-siap aja dengan equity yang kuat equity-nya harus kuat dan lihat money manajemennya gimana money management atau gimana ya ya sesuaiin aja lah antara lot buat entry dan ekuitasnya jangan harus kuat kalau main di minyak atau emas ya volatilitasnya tinggi soalnya oke itu untuk crude oil kalau untuk emas XAU USD untuk emasnya masih di sini juga ya ini masih kemarin naik tinggi cuman ini sih cenderung turun ya pas video ini kita buat ada di 3.400-an tadi kalau acuan globalnya cuman kalau kita pakai broker Oanda di 3380 spreadnya sangat banyak ya hitungannya ini untuk saat ini untuk emas karena ketidakpastian ini yang bikin spread melebar pergerakan emas yang volatile itu bikin spread melebar jadi kalau trading pakai floating spread ya kemungkinan spread untuk emas ini melebar jadi mending pakai fixed spread aja mungkin ya kalau saat ini kalau mau entry di emas untuk scalping pakai futures itu oke itu untuk kondisi globalnya ya IHSG masih sama sih besok kalau masih sepi di awal market apalagi indeks Amerikanya nanti malam cenderung merah ya mending wait and see aja dulu di awal market tunggu di area support 7020-an ya masih di level ini oke itu untuk indeks IHSG untuk saham yang pertama langsung aja kita akan cek saham perbankan seperti biasa BBCA dulu hari ini masih sideways ya dan harga sahamnya sih turun hampir 2% 1,93 ya jadi ya dari kemarin udah kita kita ini ya kita pantau kalau untuk BBCA ini masih cenderung sepi jadi investor besarnya masih wait and see nunggu ini perangnya udah mulai mereda mungkin baru berani entry lagi ya dan jumlah yang banyak kalau masih tegang kondisi globalnya ya kemungkinan cenderung sideways untuk pergerakan BBCA malah kalau enggak itu lebih ke turun ya ya support kuatnya sih masih di 8775 jadi masih pantau level 8775 ini semoga nggak sampai jebol di bawah ini ya semoga aja cuman kalau sampai jebol di bawah itu ya sebenarnya nggak ada salahnya ya buat antisipasi mungkin jangan buru-buru buat average down atau mau diamankan sebagian yang udah floating profit ya bisa ambil di bawah kan tapi ya kembali lagi keputusannya ada di tangan masing-masing kalau lihat transaksi hari ini BBCA di distribusi asing cukup banyak 433 M ya padahal nilai transaksinya juga hitungannya nggak terlalu rame kalau kita lihat belakangan ini net sell-nya cukup banyak jadi di distribusi asing lumayan banyak sih BBCA terus siapa yang nampung retail YP, XL, SQOD, PD, XI, EP ya dan mereka lokal ya jadi ditampung oleh retail lokal yang distribusi asing cukup banyak jadi mending wait and see aja dulu yang udah kadung entry hari ini untuk besok ya tunggu aja di area sini kalau mau entry lagi ya 8775 itu pun kalau ada yang jaga harga ya kalau langsung jebol mending wait and see aja jangan buru-buru buat average down ya nunggu kondisi globalnya membaik oke itu untuk saham Bank BCA
Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini turun ya, minus 0,49%. Tadi sempat nyentuh supportnya, dijaga ya. Hari ini masih dijaga di atas 5.000, 5.025 ya. Jadi buat teman-teman yang tadi udah kadung entry di area support 5.025 ya, mungkin saat ini masih floating profit ya, beberapa nggak terlalu tinggi, cuman hijau lah. Karena kalau ambil di support kan otomatis hijau kan, karena close-nya di 5.075. Jadi untuk besok ya kalau lihat IHSG-nya dulu gimana ya. Kalau misal nggak mendukung dan cenderung nggak kemana-mana, ya jangan kebanyakan average down aja dulu. Soalnya takutnya yang dikhawatirkan kalau sampai Bank Mandiri ini sampai jebol di bawah 5.000, itu ada potensi buat ke 4.740 lagi. Apalagi kalau kita lihat historinya itu ada gap up, dan kalau kondisi globalnya masih nggak bagus dan IHSG juga cenderung sepi, itu lebih ke arah turun ya. Jadi yang udah kadung entry mungkin kalau naik ya bagus, cuman kalau merah jangan buru-buru buat average down. Mungkin seperti itu aja ya, tapi disclaimer. Supportnya masih di 5.025 dan resistnya untuk saat ini ya, karena belum jebol ini 5.025, resistnya masih di 5.275. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Bank Mandiri tanggal 18 Juni ya, untuk asingnya net sell 35M dan nilai transaksinya cuman nggak ada 300-an M sih kalau di sini ya, 269. Jadi sepi ya, walaupun sepi tapi masih dijaga ini untuk saham Bank Mandiri, nggak jebol support. Kalau kita lihat hari ini tanggal 18 secara keseluruhannya ada YO yang distribusi 64M, YO-nya versi asing. Yang nampung lokal ada OD, kemudian yang keluar retail sebagian masuk, sebagian keluar. Jadi untuk besok kayaknya cenderung sideways mungkin ya. Kalau IHSG sepi ya hati-hati aja, jangan buru-buru average down. Takutnya jebol support 5.025 bisa turun lagi lebih dalam, dan supportnya kalau secara Fibonacci ada di 4740, misal besok jebol ini. Semoga aja sih nggak jebol. Jadi pantau aja level ini 5.025. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini juga merah. Bahkan tadi mendekati area support ya. Sempat nyentuh level 3.900, ditarik naik lagi. Agak nanggung sih, nggak nyentuh supportnya sekalian. Cuman mentok di 3.900, habis itu naik. Ya mungkin untuk besok kalau merah ya, kalau merah tunggu aja di 3980 ini. Ini masih jadi area support terdekatnya untuk Bank Mandiri, semoga aja nggak jebol ya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, BBRI tanggal 18 asingnya net sell 24M dan hitungannya nggak terlalu rame, sepi. Untuk sekelas Bank Mandiri, Bank BRI ya, Bank BRI. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan retail hari ini masuk, yang masuk untuk lokalnya ada YO, XL, SQ, CC, XC, YP ya. Jadi cukup banyak retail yang masuk. Untuk asingnya sendiri net sell, walaupun sebagian juga masuk CC, AK, ZB. Jadi yang masuk sama yang keluar untuk asingnya ini kayaknya nggak beda jauh ya. Selisih 24M untuk sekelas Bank BRI ya, hitungannya nggak beda jauh. Lalu lihat transaksinya ya, mungkin ini yang masuk asing berusaha buat jaga supaya nggak sampai jebol support. Pantau aja level ini sih 3880 ya. Kalau misal IHSG sepi dan merah dulu di awal market ya jangan buru-buru buat entry. Tunggu di area supportnya. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Pantau 3880, semoga aja nggak jebol. Dan resistnya masih di 4200 ya. Cukup tinggi sebenarnya kalau bisa mantul naik ya. Siapa tahu tiba-tiba besok ada kejahatan senjata atau ada sentimen bagus secara global ya, mudah-mudahan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA bisa rebound, mantul, dan target price-nya di sini kalau untuk swing di 4.200 untuk Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek PANI. Ya udah lama nggak kita bahas, hari ini naik cukup tinggi 7,88% dan
nyentuh resistennya ya. Jadi yang TikTok Kang Dipani mungkin ya, yang ambil di support, taking profit di resist ya, ya profit ya untuk gede ya. Berapa persen sih? Kalau misal dan support resistennya juga kayaknya nggak berubah-berubah ya. Dari terakhir kita bahas Pani juga masih di sini. Supportnya masih di 10.250 dan resistennya masih di 1.200-an, di 12 ribuan ini. Hari ini match yang taking profit di resist. Untuk besok sih ya sebenarnya nggak direkomendasikan ya kalau entry. Tapi disclaimer kalau bisa break dan volumenya bagus ya. Untuk besok pantau aja di awal market untuk saham Pani karena ini close-nya pas di resist. Ya, di 1.200 itu resistennya ini close di 11.975 kok 1.200 12.000 ya sorry, resistennya masih di 12.000 ya, 12.000 12.050. Jadi untuk besok pantau aja level itu apakah bisa break atau enggak. Kalaupun bisa breakout juga kayaknya kalau IHSG-nya nggak mendukung ya mending hati-hati aja ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Pani. Ya, ini waktunya taking profit. Mungkin buat teman-teman yang kemarin udah ambil di supportnya 10.250. Kalau kita lihat untuk transaksinya Pani hari ini tanggal 18 net buy cukup banyak 73 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 18 Juni ya untuk saham Pani yang keluar retail XL, YP, XI, OD dan mereka lokal. Akan lokal XL, CC, YP, XI, OD, NI ini versi lokal domestik ya. Dan untuk asingnya netbuy akumulasi CC, AK, BK, ZB versi asing netbuy. Yang keluar hitungan juta aja, jadi diakumulasi asing, dijual oleh lokal ya, didistribusi oleh retail, harga sahamnya naik 7%-an lebih. Ya sebenarnya kalau lihat broker summary-nya cukup bagus, cukup mendukung buat naik, tapi secara teknikalnya agak rawan koreksi karena ini gagal break ya. Jadi untuk besok mungkin pantau 12 ribuan ini. Apakah langsung bisa break di atas itu atau enggak. Kalau bisa break sih disclaimer ya buat mau entry yang ya antisipasinya kalau jebol lagi aja di bawah 12.000. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham CBDK. Ini juga udah lama banget nggak kita bahas ya, saham properti. Hari ini naik ya, beberapa hari terakhir ini mencoba buat jebol, cuman masih terus dijaga di atas supportnya 9575. Kemarin mantul di area support, naik, turun lagi, tapi 1, 2, 3 hari ini, 3 hari belakangan ini dijaga ya, supaya nggak jebol di bawah 6.000. Supportnya masih di 6 ribuan ini, secara Fibonacci. Coba kita lihat ya untuk transaksi CBDK hari ini gimana tanggal 18 Juni didistribusi oleh tanggal 18 Juni didistribusi oleh LG ya. Jadi walaupun hari ini mantul naik itu disertai distribusi sih agak rawan ya kalau langsung nge-HK. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil tadi di support ya berarti kan udah floating profit. Itu disclaimer kalau mau sebagian diamankan ya. Sementara untuk scalping aja dulu ya. Kalau lihat kondisi IHSG-nya seperti ini ya amannya untuk scalping aja. Udah floating profit lumayan ya mending diamankannya. Oke, itu untuk saham CBDK ya. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO. Ini gimana ini? Hari ini koreksi ya. Tak kirain bakal naik dulu muji resistnya di 1675 ternyata malah turun. Itu minus 3,11% ke level 1560. Ini sih kalau secara teknikalnya ya itu masih bullish ya, jadi masih cenderung naik dan untuk besok mungkin agak nanggung ya kalau mau entry agak nanggung. Ini pas di tengah-tengah antara support sama resist, jadi mending wait and see dulu. Kalaupun naik ya biarin aja ya. Kalau buat teman-teman yang emang udah terbiasa paham karakter PGO, kalau mau entry sih disclaimer. Kalau naik ya itu target price-nya di 1680 dan supportnya di 1470 ya. Mungkin kalau merah tunggu di support, tapi kalau naik ya target price-nya di
80-an ini. Kalau kita lihat di sini, PGEO hari ini tanggal 18 Juni, hitungannya didistribusi oleh AK, CC, RE, BK, dan asing ya. Didistribusi asing lumayan banyak sih. Asingnya hari ini net sell 69M, dan yang nampung kita lihat siapa, NI, BB, XL ya. BB sebagian retail nampung masuk, harga sahamnya turun. Jadi hati-hati untuk besok ya. Kalau merah, wait and see aja dulu, tunggu di 1470. Kalau ada tanda-tanda buat pullback naik, ya disclaimer kalau mau entry. Tapi kalau jebol ya udah, mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham PGEO. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Hari ini asingnya masuk lagi ya, dan harga sahamnya naik walaupun nggak terlalu tinggi, hitungannya 2,31%, tapi lumayan lah ya. Kemarin menyentuh resistennya, hari ini langsung open gap atas, koreksi turun ke area supportnya 3470 dan naik. Jadi kalau secara teknikalnya ya untuk sekarang, support terdekatnya di 1470 dan resistnya itu ada di 1670. Ya, kalau udah entry tadi ambil di 1470 ya, di sini kalau besok naik target price-nya di 3670. Kalau udah masih punya posisi dari support ini ya, kalau mau cari aman ya antisipasi aja ya kalau sampai jebol di bawah 3470 ini. Kalau kita lihat hari ini sih asingnya masih net buy ya di saham Antam, dan kalau kita lihat yang masuk ada ZB 138M, kemudian YU versi asing masuk 53M, AG versi asing masuk 24,46M, dan yang keluar sebagian asing ada sih, AKCC, mungkin mereka taking profit ya. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, retail keluar, NIOD net sell, SQ, YP net sell, XI net sell, jadi harga sahamnya bisa naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget ya, 2%an itu kayak untungannya untuk Antam untuk sekarang nggak terlalu tinggi. Karena kan volatilitasnya tinggi nih untuk saham Antam. Ya semoga aja besok kalau bisa naik bisa nyentuh 3670, tapi kalau merah yang belum punya posisi sih mending wait and see ya. Tunggu di supportnya di 3470. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Hari ini turun ya, turun setelah kemarin naik mencoba buat break, gagal. Hari ini turun, bukannya gagal sih, belum berhasil ya, kemarin itu belum berhasil. Hari ini masih belum berhasil, malah turun, koreksi 3,49% ke level 442. Untuk besok hati-hati kalau merah, supportnya ada di 418 ya, lumayan dalam. Apalagi hari ini di distribusi asing ini untuk saham BRMS. Di distribusi asing sebanyak 54M, lumayan banyak. Kalau kita lihat lebih detail, BRMS hari ini tanggal 18 Juni. YP, XL, EP, XI, net buy ya. Jadi retailnya masuk, harga sahamnya turun. Untuk asingnya net sell distribusi, yang masuk untuk asingnya BK itu pun cuma 7,6M ya. Jadi lebih banyak yang jualan ya. Walaupun harga emasnya masih tinggi, cuman ya tetap kalau yang gerakin harga saham itu ya pemainnya ya, market makernya, kan harga emasnya. Kalau harga emasnya naik tinggi tapi saham yang memproduksi emas itu nggak ada yang beli ya turun. Jadi ya mungkin fundamentalnya itu buat sentimen aja ya, buat sentimen aja. Tapi yang gerakin saham ya yang transaksi di saham tersebut, buyer sama sellernya. Itu untuk saham BRMS ya, agak nanggung kalau mau entry, tapi disclaimer, resistnya di 458, tapi kalau merah tunggu aja di 418. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN ya. Ini lumayan rame sih beberapa waktu terakhir ini. Kemarin turun dalam, naik, hari ini turun lagi. Ini kemana ini? Volatilitasnya sih tinggi ya. Dalam 3 hari terakhir ini cukup tinggi.
Kalau secara teknikal supportnya ada di 6850, lumayan dalam. Ini kalau ke area support, wah potensi tahan floating loss-nya bisa 10%-an. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita lihat untuk transaksinya AMMN, hari ini tanggal hari ini tanggal 18 Juni ya, untuk AMMN hitungannya di distribusi AK, CCBK, dan mereka asing. Jadi didistribusi oleh asing, yang nampung juga asing sih. Ya nampung cukup banyak lokalnya, sorry. Tapi aslinya ada yang nampung, yaitu ZP cuma 20 M-an. Jadi lebih banyak yang jualan. Didistribusi oleh asing, ditampung lokal, bagian retail masuk, harga sahamnya turun. Jadi untuk besok hati-hati kalau merah ya. Yang udah kadung entry ya jangan buru-buru buat average down kalau nggak mau cut loss. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham ENRG. ENRG itu hari ini hijau atau enggak? Hijau lagi ya, wah ini cukup kuat ini trennya. Cara teknikalnya naik terus. Untuk target price-nya di sini ya, kalau bullish di 414. Tadi sempat nyentuh 356 ternyata ya. Jadi kemarin turun di area support, hari ini langsung open gap atas dan naik. Kalau kita lihat di sini untuk saham ENRG hari ini tanggal 18 Juni asingnya net buy 3,9 M aja. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 18 ya sebenarnya malah distribusi ya. Cuman mungkin karena retailnya keluar, ini PD, XL, DX, Netsel. Yang masuk siapa ini? YP, ya sebagian retail juga masuk sih. Market makernya YPCC, dua-duanya net buy, rata-rata belinya di 342, 343. Berarti posisinya 34, 34. Wah, floating loss ya. Ya untuk besok sih, ya kalau mau entry hati-hati aja, jangan terlalu banyak ya untuk scalping yang antisipasi kalau jebol di bawah 312. Kalau mau antisipasi. Oke, itu untuk saham ENRG, ya mungkin volatilitasnya masih tinggi ya. Jadi kalau mau scalping yang disclaimer, lihat bid overnya. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro, kayaknya kemarin nggak sempat kita bahas ya. Habis bagi dividen ya harga sahamnya nggak kemana-mana karena belum ada sentimen yang besar untuk saham Adaro ya. Sejauh ini belum ada. Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar kalau ada sentimen untuk saham Adaro. Kita lihat gimana transaksi Adaro. Habis bagi dividen, hari ini sebenarnya lumayan rame. KI terus akumulasi ya. KI-nya terus akumulasi, hari ini akumulasi lagi nampung 59 M. PDXL juga ikutan masuk yang distribusi asing, AK, RX, BK, ZP ya. Tinggal teman-teman mau ngikutin asing atau ngikutin broker KI ini. Kalau KI sih jelas ya, ketika setahun kemarin bagi dividen besar itu terus average down atau terus nampung lah ketika harga Adaro turun, beli turun, beli turun, beli. Kan nggak tahu kapan dinaikin ya. Mungkin pantau aja lah. Tapi kalau lihat asingnya distribusi terus agak perlu hati-hati juga. Apalagi habis bagi dividen ya. Ya kemungkinan harga sahamnya cenderung sideways. Kalau belum ada sentimen yang bagus, mending wait and see aja. Tapi disclaimer, supportnya ada di 1900. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek Medco ya. Medco ini lumayan menarik sih sebenarnya. Yang kita bahas juga ya. Dan harga sahamnya hari ini ditutup hijau. Walaupun candlenya merah karena tadi pagi open gap atas langsung open di 1440. Naik nguji resistennya lagi mencoba buat break di 1460 gagal. Turun ya. Jadi ya masih mencoba buat break di atas 1460 untuk beberapa hari terakhir ya. Tapi gagal, belum berhasil lah, bukan gagal. Kita pantau aja untuk minggu ini 1460 apakah bisa break atau enggak ya. Kalau harga emas, harga minyak naik ya, mudah-mudahan bisa bisa jadi sentimen bagus untuk harga saham Medco.
Kalau kita lihat hari ini ada yang akum yaitu SS 16,1M dan 100% buy. Untuk asingnya juga ada yang akumulasi ZB 11 eman, untuk lokalnya ada yang akumulasi SS 16 eman. Karena transaksinya lumayan bagus ya. Untuk besok masih pantau resistnya aja di 1460 ya. Semoga bisa break, tapi kalau gagal breakout, ini wait and see yang belum punya posisi. Oke, tapi yang udah punya posisi di bawah ya terserah ya apakah mau taking profit atau enggak. Oke, itu untuk saham Medco, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.